share ke grup KMA. Udah terima semua ya? Di grup KMA ada kan? Ya, ada beberapa hadis yang saya sampaikan. Ini saya siapkan. Di grup ada, ini di grup. Ya. Ini semua hanya hadis. Karena ini sebagai penunjang. Saya bacakan ya. Nggak ada ya di HP-nya ya? Ada. Ya, saya sampaikan dulu. An Abdullah ibni Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Artinya An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ini syaratnya. Yaqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf saja, min kitabillahi, dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka baginya dengan satu huruf yang dibaca itu punya nilai satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asri amsalihha, akan dibalas 10 kali lipat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf. Baca satu huruf itu dinyatakan Rasulullah, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf kata Nabi hitungannya. Lalu walakin, dan akan tetapi alifun harfun, alifnya saja sudah satu huruf. Walamun harfun, dan lamnya sudah satu huruf. Wa mimun harfun, dan mimnya satu huruf. Jadi ketika baca alif lam mim, baca berapa huruf? 3 huruf. Satu huruf dinilai melakukan satu kebaikan. Kalau alif lam mim 3 huruf berarti 3 kebaikan. Satu kebaikan yang kita lakukan dibalas Allah 10. Berarti ketika baca alif lam mim sudah dapat 30. Ini hadis memotivasi supaya orang cenderung mau membaca Al-Quran, karena ada nilai kebaikan yang luar biasa. Dan ini sangat penting bagi kita sekalian yang khususnya ada di dalam Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis. Ahsanul Hadis itu apa? Sebaik-baik kabar. Ya kan? Sebaik-baik berita. Apa itu? Al-Quran. Itu ada di surat Az-Zumar, ya enggak? Ya kan? Jadi apa? Alladzi Allahul ladzi apa? Alladzi nazala ahsanal hadis kitaban mutasabihan masaniyah. Dialah Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kabar, berita itu, yaitu berupa kitab yang berupa-rupa, masanian yang diulang-ulang. Itu ada surat Az-Zumar itu. Ya. Alladzina adalah ahsanal hadis kitaban mutasabihan masaniyah. Ahsanal hadis itu Quran. Jadi kita ini adalah orang-orang yang giat di dalam melakukan aktivitas mendakwakan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan hadis inilah yang akan memotivasi
untuk menjadi motivasi kepada wali murid, kepada murid, supaya dia lebih semangat membaca Al-Quran. Namun sebelum kita memotivasi, akan lebih utama dan lebih baik kalau kita sendiri sebagai penyampai termotivasi. Alangkah ruginya kita yang tahu 1 huruf 10 orang disuruh sementara kita enggak. Ini ya. Nah ini pasarnya. Nah kalau mau ditambahi Al-Quran biasanya baik dipakai kultum, ceramah maupun khutbah. Ini kan tertibnya ya, tertibnya. Kalau khutbah jelas, kalau khutbah itu rukun, terikat rukun. Kalau kayak ceramah, kultum itu kan nggak terikat rukun. Nah, salam udah jelas ya. Setelah salam itu kan hamdalah. Alhamdulillah lilladzi, ya kan? An'ama alaina binikmatil iman wal Islam tadi gitu ya. Tadi gitu ya. Kemudian wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairul anam. Tadi berselawat, bukan nggak berselawat. Yang nyimak orang Tegas. Saya dengar kata-kata itu tadi, ya kan? Kalau syahadat kan tidak harus syahadat, ya kan? Apa harus bersyahadat kan tidak? Wala alihi wa sahbihi gitu ya. Ajmain. Ada sholawat, ada ajmainnya belakangannya. Sholawat kan tadi? Sholawat. Sholawat ada syahadat ya? Iya, ya. Makanya jangan kendor kalau dikritik orang, ya kan? Kadang-kadang bisa jadi yang kritik itu yang nggak nyimak. Gara-gara dikritik orang, mau dikritik dulu ya kan? Dikritik dulu. Jadi nggak harus minder. Jadi ketika orang tidak suka dengan kita, ngeritik kita, ngomelin kita gitu ya, ngorek uang dan sebagainya, belum tentu diri kita yang kurang, belum tentu diri kita yang jelek. Bisa jadi orang itu hasud sama kita. Hasud itu dasarnya awalnya cuman iri. Ya, saya kepengen banget bisa kayak Pak Kalimi misalnya, tapi nggak bisa. Misalnya ya. Nah, terus akhirnya hasud. Tuh, karena yang dijelekin. Nah, orang yang hasud di sana penyakit hati itu ngajak-ngajak orang lain untuk sakit bersamanya. Akhirnya orang lain ikut nggak suka sama kita. Belum tentu orang lain nggak suka sama kita itu karena perbuatan kita yang jelek. Bisa jadi dia kena hasutan orang-orang yang tidak suka sama kita. Akhirnya ikut jelek-jelekin kita. Itu dampak dari menularnya penyakit hati. Penyakit hati itu menular. Makanya kita jangan minder selama kita yakin ini kebenaran, ini kebaikan, jalan terus. Terlepas orang mau ngatain kita jelek-jelekin kita, ngangguk jelek, biarin aja. Hak mereka menilai. Silakan semua orang boleh menilai, tapi jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Gitu. Ya, paham ya? Pakai itu misalnya hamdalahnya kalau anak bala dua sobiat main ama ba'du, biasanya setelah ama ba'du ini ya, ini langsung aja ya, ama ba'du itu artinya adapun sesudah itu ama ba'du itu artinya sesudah apa? Sesudah salam, sesudah hamdalah, sesudah selawat, itu amma ba'du. Maka sesudah itu pakai fakot karena ini jawab. Maka sungguh qala Allahu ta'ala katakan nih
Rahmanil Karim. Mau ditambahin bahwa ada ini boleh enggak juga nggak apa-apa. Terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja bisa. Jalikal kitabu la raiba fihi dan lil muttaqin. Oke, ya kan? Tambahin ini nggak apa-apa. Kemudian hadis itu misalnya yang mau disampaikan materinya tadi yang kita baca, ya, tinggal ditambah wakola. Caranya bikin makalah nih. Rasulullah sallallahu mau ditulis juga. Kayaknya udah hafal ayatnya. Hadisnya ini kan udah di share Mas. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qoro'a harfan min kita billahi falahu bihi hasanatun. Apa Pak? Saya aja apa? Di asri hasanatun. Ya, man qoro'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asri amsalha. Aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tuh. Jadi kalau boleh diulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Kalau mau pakai syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Keren? Siapa yang praktek itu? Tak siapin amplop 200.000. Duh, saya cuma niru Bu Ira. Kok gak ditepuk tanganin? Ya kan? Selesai. Terus
Kalau mau ditutup, Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai materi yang berbahasa Arab. Sekarang kita Indonesiakan, sebelum menyampaikan ini materi, menyapa dulu. Kan kita yang menyampaikan, ada orang-orang yang disampaikan gitu ya, yang menerima penyampaian. Kita sapa dulu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, karena kalau disebutkan satu persatu namanya, itu namanya absen. Boleh, namun tidak mengurangi hormat dan cinta. Nah, baru yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa itu menyapa dulu, lalu kita ajak. Kan nyuruh mengajak, betul nggak? Jadi tadi ada kesan rodo kualik, ini nggak apa-apa, nggak salah, nggak. Bisa dipahami benar? Tadi begitu nggak? Iya. Langsung. Mari kita bersyukur kepada siapa yang diajak. Begitu selesai baru yang kami hormati, Pak, kalau murabi. Nah tadi yang diajak siapa? Nah, kebalik ya. Nah, sebaiknya, tapi tidak salah. Boleh. Paham ya? Kita sapa dulu yang mau kita ajak bicara. Kalau tiba-tiba kita harus bersyukur pada Allah, sudah selesai Kang Kalimi. Enggak enak ya. Pak Kalimi, Pak Dedi, Pak itu, ibu-ibu semua, mari kita. Nah, jadi kita menyampaikan dan penyampaian itu disampaikan kepada siapa, itu orangnya. Jadi menyapa. Paham ya? Menyapa. Nah, baru setelah selesai ucapan syukur dan sebagainya, tentunya juga rasa syukur yang kita wujudkan dalam satu aktivitas kita sehari-hari, yaitu agar syukur kita itu memiliki aktivitas yang bernilai ibadah. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Agar aktivitas kita semua itu bernilai ibadah, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus ada landasan-landasan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sesuai dengan apa yang diserukan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi nyambung kan? Dan Al-Quran itu adalah salah satu kitab ya, yang dijadikan pegangan atau pedoman hidup bagi umat Islam seluruh dunia. Ya. Dan Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil Zalikal kitabu, itulah kitab. Al-Qur'an. Yaqra'uhu Muhammadun, yaitu kitab yang dibacakan kepada Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kenapa? Dia adalah hujan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang menempuh jalan takwa. Pengen takwa, petunjuknya mau tidak mau adalah Al-Qur'an. Takwa adalah buah dari ibadah. Ibadah yang benar petunjuknya adalah Al-Qur'an. Ibadah itu buahnya takwa. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Ini pengembangan dari ini. Al-Quran memberikan petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga ketika seluruh aktivitas hidup kita itu sesuai dengan firman Allah, tuntunan Allah, maka semua aktivitas dengan nilai ibadah, dan dengan ibadah itu akan membuahkan nilai-nilai ketakwaan, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dengan takwa. Allah janji. Nah, ini pengembangan ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang-barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
ya ja'alahu makhraja, maka Allah akan menjadikan baginya solusi jalan keluar dari segala macam urusan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Perlu dicari apa tidak Bapak Ibu? Nah, kalau disapa ben yang ngantuk matane melek. Kan nggak enak di sini motor setengah mati, di sana merem setengah mati. Nah ini selingan, ya kan lumayan gitu. Ini kalau untuk ceramah yang waktunya panjang, tapi kalau khotbah nggak bisa. Gitu ya. Ini pengembangan. Jadi itu pengembangan wawasan untuk kalau di tempat yang waktunya lama. Kalau di khotbah nggak perlu, nggak apa-apa. Dan juga Allah janji untuk orang yang takwa akan diangkat derajatnya menjadi orang yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi. Dari apa? Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu memang hudalil. Kan? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tahu nggak? Quran itu ajaib. Hurufnya ajaib. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu sudah mempunyai nilai kebaikan dan akan dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mau tahu? Kepengen? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu ingin? Nah, mari kita simak kembali dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Itu Rasulullah katakan, "Man qara'a," barang siapa yang membaca harfan satu huruf min kitabillah dari kitab Allah Al-Quran, falahu maka baginya bihi dengan bacaan satu hurufnya itu hasanatun mempunyai nilai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu huruf yang dibaca akan diberikan balasan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seberapa batasan satu huruf? Apakah alif lam mim itu satu huruf? Oh, tidak. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin dan akan tetapi alifun harfun, alifnya tok sudah satu huruf, walamun harfun dan lamnya tok satu huruf, wa mimun harfun dan mimnya tok satu huruf. Jadi alif lam mim berarti membaca 3 huruf. Satu huruf punya nilai kebaikan berat. Satu kebaikan dibalas 10, maka 3 huruf mendapat 30, baru alif lam mim. Paham? Paham? Mengerti? Saya tes. Ya. Belum Pak, mengerti Pak? Ya, siap. Mengerti. Ya. Jadi tentang kebaikan itu ya. Ya. Kebaikan. Apa bedanya istilah lafaz kebaikan pada al-khairi dengan hasanah? Sama-sama kebaikan dan hasanah. Oh ya. Pertanyaan apa bedanya khair dengan hasanah? Khair itu lebih pada satu tujuan kepada hal yang bersifat umum. Sehingga wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan dalam ada satu golongan itu, satu umat ya, di antara kalian yang menyampaikan khair itu. Al khairu ma yanfa'uhu wa yanfa'u jama'atahu bid dunya wa yardallah bil akhirah. Kebaikan itu adalah ma yanfa'uhu, apa saja yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Wa yanfa'u jama'atahu, dan dia punya nilai kebaikan untuk jamaahnya, masyarakatnya, keluarganya. Manfaat untuk diri, manfaat juga yang ada di sekitarnya.
wa yardallahu fil akhirah, dan Allah ridho dengan di akhirat. Itu khair. Tapi kalau hasan juga namanya baik. Hasan itu baik. Baiknya khusus. Makanya falahu bi hasanatun. Maka baginya dengan bacaan satu huruf dinilai ada hasanah. Siapa yang menilai? Allah. Untuk itu yang berhak untuk membalas adalah Allah. Makanya hasanah. Ini ya. Hasanah ya. Hasanatun. Kan gitu. Ya. Ini berasal dari hasanah. Hasanah ini mudzakkar. Ditambah tak marbutoh, ini tak taknis. Tak marbutoh ini tak yang menandakan kalimatnya ini muannas. Muannas. Kalau ini mudzakkar. Jadi hasanah dengan hasan sama enggak? Tidak. Bedanya? Itu malas ini yang mudzakkar. Artinya? Sama. Sama. Nah, hasanah inilah yang muncul dari kata ihsan atau ahsan. Ihsan atau ahsan. Hasan satu kebaikan, hasan. Kalau ahsan sangat baik. Dan pasti sangat amat baik. Kabaro besar, akbaro sangat besar, maha besar. Makanya orang yang memiliki nilai hasan itu orang yang harusnya ihsan. Apa ihsan? Ihsan itu anta hudallah ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, orang yang baik itu, orang yang hasan, ihsan itu anta hudallah, bahwa dia, kamu beribadah kepada Allah, melakukan aktivitas yang punya nilai-nilai ibadah kepada Allah. Caranya gimana? Ka'anaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah di depan. Jadi hasan itu lebih khusus, hanya dipandang oleh Allah karena menyaksikan Allah. Kamu lakukan aktivitas, yakin kamu sedang melihat Allah di situ. Saya direktur atau manajer dalam sebuah perusahaan. Sampai melakukan pekerjaan-pekerjaan di sebuah perusahaan pabrik, ya. Saya ada, sampai melihat saya bagaimana? Kerjanya main-main apa lebih serius? Halo? Serius sama main-main? Atau lagi main-main, tiba-tiba direktur, manajer datang, terus bagaimana? Ada rasa gugup? Pasti. Kenapa? Karena melihat ada beda juga tuh. Yang tadinya cuma mainan HP, bagaimana aktivitas jenengan sehari-hari? Apakah seperti itu? Ini hasan. Sedangkan membaca satu huruf Al-Quran itu kalam ilahi. Makanya ketika orang membaca Al-Quran itu seolah-olah melihat Allah di situ. Bagaimana orang berdialog dengan Tuhan sementara tidak merasa menghadap pada Tuhan. Makanya orang yang membaca Al-Quran itu dihargai sekali. Karena apa? Dia berbicara dengan Tuhan. Karena yang dibaca apa? Kalam berhadapan enggak? Saya kalau gini berhadapan enggak? Berhadapan. Melihat enggak? Melihat. Makanya hasanatun. Keren nggak? Beda nggak dengan yang kemarin tadi? Wah, yang penting menurut dia baik aja kok udah 17-an.
saudara-saudara, ayo kumpul-kumpul malam 17-an. Kita adain lomba. Lomba apa? Mangan kerupuk. Baik kan buat kita? Baik buat jenengan kan? Allah ridho nggak? Ridho, siapa bilang nggak ridho? Halal kok kerupuk. Nah, Tapi nggak hasanatun. Kenapa? Emang nggak malu lu dilihat tuh kerupuk begitu. Tapi kan nggak apa-apa. Wong itu sebuah hiburan, nggak ada urusannya dengan itu. Nggak ada halal haramnya. Artinya kita tidak melanggar. hiburan. Sama itu tidak dilarang oleh Allah, lakukan saja. Kenapa memang? Halo? Oh iya. Pahalanya apa? Ya pahalanya bisa menyenangkan orang lain. Membuat orang senang itu dapat pahala nggak? Selama yang digunakan untuk menyenangkan, tidak mengundang murka Tuhan. Aja seneng-seneng dicekokin sabu-sabu, baru dong ini ngono kae. Pangkon-pangkonan. Pulang naik kendaraan nabrak. Allah murka yang begitu walaupun orang seneng. Jadi kita seneng, orang seneng belum tentu Allah ridho. Bisa bedakan mana Hasan? Kalau Al-Quran, Allah ridho nggak baca Al-Quran? Ridho. Orang seneng nggak? Seneng, manfaat. Orang yang mendengarkan dapat pahala, dapat rahmat kok. Masalah baca Quran, semoga bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan nggak? Hasan apa khair? Hasan. Tinggal dulu kan? Baru tahu Pak. Baru tahu. Baru tahu? Lah, masa baru tahu? Baru. Loh iya loh, makin zaman korek makin lebar. Ya, itu. Lagi Pak. Nah, boleh. Kalau albirru apa? Albirru. Albiru itu bakti. 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 Bukan baik bukan. Bukan. Birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Bukan sekedar baik. Bahkan ada bukan kebaikan tapi malah kebajikan. Ada tingkat yang lebih dari itu. Karena apa? Karena punya nilai kebaktian. Siapa cuma baik sama orang tua, cuma baik-baik doang. Baik lu apa justru apa ya mak? Apa ya itu? Mau pulang pak bensin habis. Nah, enggak. Baik yang masjidin, cuma bensin habis. Ya. Anak itu mau sekolah nggak ada uang jajan. Udah gitu. Ada maunya. Baik sih baik. Silaturahmi ke orang tua baik, masjidin baik. Tapi nggak punya nilai kebaktian. Terus satu orang tua itu sukanya apa? Oh, sate kambing, bawain kan terus saya nggak potong leng. Oh, rokok isin. Cuci mulutnya montong. Sate kambing muda. Duh, orang tua seneng nggak Pak? Oh, seneng. Saya pernah, ini maaf bukan ngungkit-ngungkit, bukan contoh. Dari Jakarta itu saking pengen orang tua. Saya kan masih gelandangan dulu ya, kan nggak punya uang. Cuman naik kereta aja saya nggak bayar. Karena kereta nggak pernah bayar Pak. Jadi kalau ada kondektur datang dari sana, saya lompat tuh naik ke atas. Nanti dia udah sana, saya turun lewat dari atap. Tapi saya dikit-dikit masih punya uang. Ada tukang jualan batik yang begitu. Batik Pekalongan, batik Pekalongan. Batik sampai dulu, sampean jangan-jangan sampean dulu jualan dulu. Murah-murah. Aku nggak pernah tahu itu luntur apa enggak. Ya kan? Tapi tulisannya ditanggung tidak luntur. Karena yang jual kan rodo koyo Arab. Kalau ditanggung nggak luntur Pak, tapi kalau kena air malah berapa? Oh iya. Saya beli Pak. Saya beli cuma 2. Murah. Batik murah. Sebenarnya tiap hari diceritakan orang, ketemu belanja di pasar diceritakan tetangga saja. Orang semacam. Enggak nilainya. Dia didatengin anaknya aja udah punya, wah senengnya Pak. Apalagi Jigawa. Padahal ya Allah, dikom luntur. Besok saya kira
Udah buluk. Tapi orang tua, wah enggak seneng loh anakku di Jakarta. Ya Allah, anakku di Jakarta mbok jadi gelandangan benar. Bangga-banggakan. Itu birrul walidain. Makanya di Quran ada laisal birro antum wal wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birro man amana billah. Bukanlah yang dimaksud kebaktian itu menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur. Tapi yang namanya kebaktian itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Lu madep begini imanmu, munafik juga banyak yang begini madep won. Halo? Buat sedikit. Ada dalilnya kan? Ya kalau kepaksa harus dalil ya kan dalil. Itu pentingnya. Nggak mungkin Pak Wato ngomong kok di Qurannya nggak ada. Ibu-ibu boleh juga, ayo Pak. Hanya aja masalah. Masalah yang paling sensitif sekali misalnya, masalah head tadi misalnya. Tak jawab. Ada lagi? Jadi paham ya? Jadi habis di sini orang kita jelaskan walaupun paham ya? Saya tadi kan mau coba pengen tahu sejauh mana kepahamannya. Aku tak mau coba Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Berapa pahala yang saya dapatkan? 30. 30. Salah. Saya tidak menilai tetapi saya menghakimi kalau urusan ini. Ketika waktu Al-Quran yang saya bacakan kok cuma 30, apa bedanya saya dengan sampean? Oh iya, itu makanya segini banyaknya ya, betul. Enggak. Saya nggak melibatkan sampean. Mau aku dewe. Saya akan dapat pahala 220. Kok sing maca kiai. Tapi enggak juga. Kalau jenengan bisa maca kayak saya, sama 220. Tadi yang saya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim itu iya betul. Banyak. ayat Al-Quran bukan? Iya. Surat apa? Al-Fatihah. Berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Saya nanya bukan berapa huruf, berapa ayat? 7. Berapa ayat? Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat. 1 ayat cuma. Udah 11. Iya betul. Yang saya baca berapa ayat kalau Al-Quran? 1 ayat. Surat apa? Bismillah. Berapa ayat? 1. 1. Coba itu hurufnya berapa? 19. Ditambah alif lam mim. 3. Berapa? 10. Berapa? Jadi 20? 2. Kalau satu huruf 10? Iya. 220. Sampean kalau baca gitu juga sama, bukan karena saya kiainya, karena keutamaan Al-Qur'annya. Tadi bismillahnya. Katanya paham. Bismillahnya lupa Pak, lupaan. Bismillah. Hebat juga nih. Kan ini Terjebak mereka. Kejebak. Satu lawan segini masih menang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya lah. Tidak PK sampean. Iya. Kurang PK emang Pak. Kurang PK. Kurang PK. Tahu. Kurang PK jadi PK. Kerudung dan pecinya bagus-bagus. Nah, betul Pak. Tapi kalau kepalanya nggak ada isinya itu. Kok nggak PK? Nggak bercanda ya. Tapi kan fakta. Ya. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan materi? Sesuai.
Sistematis? Ada kesimpulan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo.